Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Saya Shalomita Pembonan kali ini akan membahas materi tentang pengembangan paragraf. Nah, sebelum kita membahas materi, sudah pasti setiap materi itu mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengetahui pengertian dan syarat pembentuk paragraf. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya dan berdasarkan letak gagasan utamanya. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis pola pengembangan paragraf. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai paragraf. Nah, apa sih itu paragraf? Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Nah, menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat pembentuk paragraf yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, kesatuan. Suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Nah, yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Maksudnya apa ya? Maksudnya, kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Nah, mengapa? Agar membentuk kalimat yang memiliki perpaduan yang indah. Nah, yang ketiga ada kelengkapan. Nah, ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Maka dari itu, jangan lupa unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat penjelas, kalimat utama, serta konjungsi. Nah, suatu kalimat dalam tulisan tidak berdiri sendiri, melainkan kait-mengait dalam kalimat lain yang membentuk paragraf. Paragraf sebuah karangan yang membangun seutuhan pikiran sebagai pesan yang disampaikan oleh penulis dalam tulisan atau karangannya. Nah, paragraf sendiri diperoleh dari hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi, tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan ataupun tulisan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Nah, jenis paragraf dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuannya dan berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, pada berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama paragraf naratif. Nah, paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Nah, ciri-ciri jenis paragraf naratif adalah ada sebuah peristiwa, ada seorang pelaku, ada waktu dan latar kejadian yang jelas. Kejadian yang diceritakan dalam jenis paragraf naratif adalah urut atau kecenderungan memiliki alur yang jelas, misalnya alur maju. Jenis paragraf naratif dibedakan lagi berdasarkan jenis cerita, yakni narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Paragraf narasi ekspositoris menampilkan informasi peristiwa yang tepat untuk pembaca diketahui, sedangkan paragraf narasi sugestif menampilkan kisah fiksi yang sifatnya imajinatif. Lalu jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah benar-benar bisa melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia, benda, tempat, waktu atau masa, dan sebagainya. Jenis paragraf deskriptif ini memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Penggambaran yang ditampilkan merupakan hasil indera yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan oleh sang penulis. Jenis paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca dan memicu imajinasi mereka tentang cerita tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jenis paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali. Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya.
Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, why, dan how. Gaya penulisan pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif. Nah, apa sih bedanya dengan jenis paragraf deskriptif? Nah, bedanya adalah paragraf ekspositif dapat menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Nah, jenis paragraf ekspositif memiliki ciri-ciri menampilkan definisi dan menampilkan langkah-langkah, metode, atau cara melakukan sesuatu tindakan. Jenis paragraf ini antara lain eksposisi definisi, klasifikasi, proses, ilustrasi, berita, pertentangan, perbandingan, dan analisis. Selanjutnya, jenis paragraf yang keempat adalah paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Dalam paragraf ini, sang penulis perlu menampilkan bukti, data, dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Jenis paragraf persuasif memiliki ciri-ciri yang meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi. Itulah sebabnya jenis paragraf ini harus berhasil meyakinkan pembaca, yakni menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Hal ini agar maksud dari teks dapat tersampaikan seutuhnya. Nah, dalam jenis paragraf persuasif, data dan fakta menjadi hal penting yang perlu digali oleh penulis agar teks yang mereka hasilkan berkualitas, alih-alih mengajak pembaca, tetapi juga memberi mereka pengetahuan yang luas. Lalu yang terakhir, ada paragraf argumentatif. Nah, paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf ini bertujuan meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat sang penulis adalah benar dan dapat dibuktikan. Paragraf argumentatif memiliki ciri-ciri penjelasan yang padat terhadap sesuatu agar pembaca percaya. Jenis paragraf ini biasanya menampilkan sumber ide dari pengamatan, analisis, atau pengalaman. Kemudian paragraf argumentatif akan ditutup dengan kalimat kesimpulan. Jenis paragraf argumentatif memiliki 3 pola, yakni pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab-akibat. Jenis paragraf argumentatif dengan pola analogi menampilkan penalaran induktif dengan membandingkan dua hal untuk menampilkan fakta. Paragraf argumentatif dengan pola generalisasi menampilkan penalaran induktif secara menarik kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan sejumlah data dan fakta. Sedangkan paragraf argumentatif dengan pola hubungan sebab akibat menampilkan fakta khusus yang menjadi penyebab dan akan menghasilkan kesimpulan tertentu sebagai akibat. Lalu, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tepat setelah kalimat utamanya. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri-ciri yang ditemukan yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Lalu, jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf ineratif. Nah, paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum, khusus, atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Kalimat penjelas di awal paragraf ini memiliki fungsi sebagai pengantar atau pembuka, sementara kalimat utama berada di tengah sebagai gagasan utama dalam paragraf ini. Selanjutnya, masih ada kalimat penjelas di akhir paragraf yang berfungsi sebagai penegasan atau kesimpulan. Lalu jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Nah, jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Nah, jenis paragraf ini memiliki ciri-ciri menggunakan konjungsi seperti jadi, akhirnya, sepertinya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dengan demikian, untuk menghubungkan kalimat pendukung dengan kalimat gagasan utamanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola pengembangan paragraf.
Nah, apa sih itu pola pengembangan paragraf? Nah, pola pengembangan paragraf didefinisikan sebagai cara seorang penulis dalam mengembangkan pola pikirnya berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Secara sederhana, pola pengembangan suatu paragraf adalah cara di mana seorang penulis menjelaskan suatu ide pokok. Sebab, paragraf tentu tidak hanya menuliskan suatu topik atau ide pokok tanpa ada penjelasan yang menyertainya. Dalam prosesnya, penulis akan menggunakan salah satu dari sekian pola pengembangan paragraf. Lalu, seberapa penting sebenarnya seorang penulis mengembangkan paragraf dari karya tulisnya? Setidaknya, ada dua alasan kenapa pengembangan paragraf penting dilakukan dan dengan pola yang tepat, yaitu yang pertama, memberi penjelasan secara detail atau rinci. Nah, alasan atau arti penting yang pertama dari pengembangan satu paragraf adalah agar penulis bisa memberi penjelasan secara detail, rinci, atau lebih mendalam, sehingga ide pokok bisa dijelaskan dengan lebih baik kepada para pembaca. Menyusun karya tulis sama artinya sedang membangun komunikasi dua arah dengan para pembaca. Komunikasi bisa lancar ketika penulis mampu memberi informasi atau penjelasan yang detail dan terperinci, sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan untuk menangkap informasi tersebut dan tidak mengalami kesalahpahaman atau misinterpretasi maupun miskomunikasi. Jadi, ide pokok idealnya memang dijelaskan sedetail mungkin. Maka, paragraf perlu dikembangkan, bukan hanya tersusun atas kalimat tunggal. Nah, alasan yang kedua yaitu menjadikan isi paragraf lebih runtut. Yang artinya, setiap kalimat penjelas yang menjadi bagian dari pengembangan tersampaikan secara berurutan tanpa melompat-lompat. Fungsinya adalah memastikan seluruh kalimat penjelas tersebut punya hubungan satu sama lain, kemudian bisa ditangkap pembaca. Fungsi berikutnya adalah memastikan isi paragraf lebih enak dibaca karena penjelasan disampaikan berurutan. Pada akhirnya, informasi pada keseluruhan isi paragraf bisa ditangkap atau dipahami dengan baik oleh pembaca. Sehingga pengembangan paragraf memang sangat penting, bahkan bisa dikatakan wajib untuk dilakukan para penulis. Jadi, itulah alasannya mengapa pengembangan paragraf penting dilakukan dengan pola yang tepat. Lalu ada 9 jenis-jenis pola pengembangan paragraf, yaitu yang pertama pengembangan dengan kronologi, yaitu pola pengembangan yang dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Susunan paragraf dengan pola ini bisa dibilang yang paling sederhana dibandingkan pola lainnya, sebab penulis cukup menjelaskan ide pokok dengan melihat urutan waktu tahapan atau kejadian. Ciri khas dari pola pengembangan ini adalah menggunakan kelompok kata yang menunjukkan urutan waktu, misalnya seperti kata pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Lalu jenis yang kedua adalah pengembangan dengan ilustrasi. Pola pengembangan ini yaitu proses pengembangan paragraf dengan memaparkan sesuatu yang dilihat penulis kepada para pembaca, sehingga pembaca bisa memahami kejadian, bentuk objek, dan lain-lain yang dibahas oleh penulis. Teknik ini bisa dipilih para penulis yang ingin memberikan gambaran dengan jelas kepada pembaca, misalnya menggambarkan kerumunan penonton di stadion sepak bola, kondisi bus yang penuh sesak, pemandangan alam yang indah, dan sebagainya. Isi dari paragraf kemudian bersifat objektif, bergantung dari penilaian atau perspektif penulis. Jika menyusun karya tulis ilmiah, maka ilustrasi di sini wajib diikuti dengan penyampaian data dari suatu laporan yang diliris oleh pihak resmi. Lalu, jenis yang ketiga adalah pengembangan dengan definisi. Artinya, pola ini ditandai dengan penulis menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai topik atau ide pokok. Secara sederhana, pola ini dilakukan penulis dengan cara mendefinisikan suatu ide pokok atau gagasan, sehingga pembaca bisa memahami betul apa ide pokok tersebut dan menilai seberapa penting memahaminya dengan baik. Ciri khas dari pola pengembangan ini adalah menggunakan kata seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, dan sejenisnya. Lalu jenis yang keempat adalah pengembangan dengan analogi, yaitu pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus, sehingga mirip dengan pola ilustrasi. Hanya saja bentuk penggambaran dilakukan dengan penyebutan unsur pembanding, sehingga suatu hal akan dibandingkan dengan hal lain yang setara atau pada dasarnya berbeda namun punya suatu kesamaan, sehingga pembaca bisa memahami hal yang sedang dijelaskan tersebut. Lalu jenis yang kelima ada pengembangan dengan pembandingan atau pengontrasan, yaitu pola pengembangan suatu paragraf dengan membandingkan dua hal yang berbeda satu sama lain dan menyebut perbedaan maupun suatu kesamaannya.
Pola ini biasa digunakan ketika penulis hendak menggambarkan suatu topik yang punya pembanding sangat kontras. Misalnya, penggambaran tokoh anak sulung yang disebut mirip dengan sang ibu. Meskipun ada persamaannya, yakni wajahnya nyaris mirip, namun penulis membandingkan antara dua hal kontras, yakni ibu dan anaknya sehingga tidak memiliki posisi yang setara. Lalu jenis yang keenam adalah pengembangan dengan sebab akibat, yaitu suatu paragraf dikembangkan dengan menjelaskan suatu sebab disusul dengan akibat atau sebaliknya, sehingga satu paragraf bisa menjelaskan mengenai sebab akibat secara detail. Pola ini juga memiliki bentuk sederhana, sebab acuannya adalah pola sebab dan akibatnya. Jika ada topik yang bisa dijelaskan penyebab dan akibat yang ditimbulkan, maka pola ini sangat cocok untuk dipilih. Lalu jenis yang ketujuh yaitu pengembangan dengan contoh. Artinya, proses pengembangan paragraf dilakukan dengan menyebutkan sejumlah contoh konkret yang mudah dipahami pembaca luas atau yang memang nyata di lapangan. Misalnya, saat menjelaskan mengenai tata cara mengisi waktu luang, maka penulis bisa menyebut beberapa aktivitas yang cocok dilakukan di momen tersebut. Misalnya memberi contoh, membaca buku, menulis puisi, dan sebagainya. Lalu jenis yang kedelapan adalah pengembangan dengan repetisi, yaitu pengembangan paragraf dengan cara menjelaskan bahasan yang dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Sehingga ada pengulangan suatu kalimat akan tetapi bentuknya bisa diubah agar tidak sama persis. Hal ini akan mengingatkan pembaca dengan kalimat tersebut di paragraf berikutnya sehingga bisa memahami isi pembahasan dengan baik. Lalu jenis yang terakhir yaitu pengembangan dengan kombinasi. Nah, yaitu pengembangan suatu paragraf dengan mengkombinasikan beberapa metode pengembangan sekaligus. Misalnya, menggabungkan antara teknik kronologi dengan repetisi, sehingga ada dua pola atau bahkan lebih yang digunakan penulis untuk mengembangkan ide pokok. Teknik ini juga banyak diterapkan para penulis dan terbukti efektif. Selain meningkatkan penyajian informasi yang mendalam, juga membantu meningkatkan pemahaman pembaca. Selain itu juga membuat bentuk di setiap paragraf lebih bervariasi dan enak untuk dibaca. Nah, itu saja materi yang saya maparkan hari ini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.